Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ahibail kiram, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap keluarga besar DKM Masjid Jami Nurul Hasanah, yang kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahi rizkinya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW beserta staf jajaran yang dimuliakan oleh Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untayan syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur, alhamdulillah, atas nikmat yang Allah berikan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita dapat berkumpul bertatap muka menjalin silaturahim. Mudah-mudahan perkumpulan kita mendapatkan keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, pengikut yang cinta kepada beliau hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban ini kita masih diberikan satu kenikmatan yang paling mahal, kenikmatan yang paling berharga, yaitu kita masih berada di buminya Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan dibandingkan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu wasiat terindah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hai hamba-hambaku, kalau kalian menghitung nikmat yang telah aku berikan, dari sekian banyak nikmat yang telah Allah turunkan kepada kita, maka kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Karena saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka nikmat terbesar bukan kita punya rumah yang mewah. Nikmat terbesar bukan kita mempunyai pangkat jabatan dan kedudukan. Nikmat terbesar bukan kita bisa makan enak. Tapi nikmat terbesar adalah kita masih berada di buminya Allah, bernapas di buminya Allah. Ini adalah nikmat yang hari ini diinginkan oleh jutaan manusia yang sudah pindah kepada alam yang selanjutnya. Maka ketika nikmat ini telah Allah berikan, jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur semakin bertambah, betul? Kira-kira kalau umur semakin bertambah, nikmatnya semakin bertambah apa berkurang? Rezekinya semakin banyak apa semakin dikit? Badannya makin gagah apa makin lemah? Ketika nikmatmu bertambah, berarti ada kurang nikmat yang telah Allah berikan. Dulu ibu cantik dulu, ya sekarang mau cantik bagaimana? Datang ke salon juga di salon doang bagus, keluar salon hancur lagi.
Betul nggak? Betul nggak? Dulu bapak-bapak gagah dulu. Sekarang udah aki-aki budek mana kupingnya. Ada yang begitu ada? Banyak. Berarti nikmat yang telah Allah berikan itu bukan semakin bertambah, semakin berkurang nikmat yang telah Allah berikan. Dulu bapak masih muda 20 tahun 30 tahun jalan 3 kilo jalan kaki insya Allah kuat pak. Sekarang jalan 1 meter 2 meter 100 meter ngap. Betul. Betul. Maka ketika nikmat Allah telah berikan kepada kita, ada 2 golongan manusia. Yang satu mereka tambah syukur, yang satu lagi mereka tambah kufur. Ada orang yang dikasih nikmat sama Allah, sholatnya makin rajin, dikasih harta yang berlimpah, sedekahnya semakin doyan. Nih orang yang beruntung. Cuman kan yang begini sekarang langka. Betul. Dikasih duit banyak, healingnya ke puncak bukan ke masjid. Dikasih duit banyak, bukan banyakin sedekah tapi tambah pelit. Ada model begitu? Ada model begitu? Baru dapat jabatan udah sombong. Mending jabatannya mah tinggi RT. Mohon maaf Pak RT ya, Pak RT lagi kagak ada kebetulan ini mah. Kadang-kadang baru jadi RT doang, kalau kagak dipanggil bawa T-nya kagak mau nengok. Ada RT begitu ada? Yang mana tuh RT-nya? Ya Allah. Dulu dia susah ingat sama saudara, dulu dia susah ingat sama keluarga. Ketika dia mendapatkan nikmat sedikit saja, dia lupa dengan keluarganya, dia lupa dengan orang tuanya, dia lupa dengan saudaranya. Padahal nikmat yang telah Allah berikan itu nggak banyak. Masih ngontrak, orang tua dimuliakan, mertua disayangin. Baru ngeredit rumah, mertua udah kagak mau dikenal. Giliran assalamualaikum diintip, ya mak lu gitu. Akhirnya timbul datu mertua PA, mantu rada-rada. Nauzubillah min. Inilah nikmat yang telah Allah berikan. Maka nikmat yang paling besar yang Allah berikan itu adalah setiap hari yang kita baca 17 rakaat Allah bimbing kita mengharapkan satu nikmat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah bimbing kami ya Allah. Bimbing kami menuju jalan yang lurus. Sebab jalan yang lurus ini susah. Manusia udah dikasih petunjuk kabur mulu. Bukanya mah aplikasi Google Map, kata Google suruh belok kiri malah belok kanan. Banyak nggak model kayak begitu? Banyak nggak model begitu? Banyak, apalagi ibu-ibu sen kanan belok kiri. Makanya bapak-bapak kalau lagi naik mobil di depan ada ibu-ibu, pelan-pelan pak, jangan digas. Emang sennya mau ke kanan, tahu-tahu beloknya ke kiri, nyabrak dia yang diomelin. Maka hidup tuh ada ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang enak, jalan yang bahagia. Makanya orang yang ihdinas siratal mustaqim, maaf pak, nggak bakalan sombong hidupnya. Apa sih yang mau kita sombongin pak? Harta ya ada masanya, jabatan ada waktunya. RT cuma 5 tahun teh, itu juga 5 tahun diomongin mulu RT. Betul betul. Apalagi BRT kagak kebagian RT yang digoblokin sama nenek-nenek. Apa yang mau kita sombongkan di alam dunia?
Pangkat, jabatan, kedudukan ada masanya, ada waktunya. Kecantikan apalagi Bu, nggak usah sombong jadi wanita cantik. Dulu ibu cantik, pere-pere beautiful, sekarang kan hancur. Kudunya yang bahagia itu orang jelek. Sebab orang jelek mah enak, abadi selamanya. Itulah nikmat. Maka dua golongan ini, ada manusia yang pandai bersyukur, ada manusia yang kufur akan nikmat yang Allah berikan. Apalagi sekarang nih, sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, sehari yang lalu, Allah tunjukkan kekuasaannya. Musibah, kita masih bisa ketawa hari ini, kita masih bisa makan enak hari ini, kita masih bisa gembira hari ini. Di Bandung ada musibah, di Pemalang ada musibah, di Jawa ada musibah, di Sumatera ada musibah, di Kalimantan ada musibah. Ribuan orang hari ini menangis, ribuan orang hari ini menggigil, ribuan orang hari ini berpisah dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Kita masih diberikan satu nikmat. Kata yang sono ngomong, ya iya Ustadz, saya mah gunung jauh, nggak mungkin longsor. Banjir sungai juga jauh, adanya di bawah, nggak mungkin naik ke atas. Betul. Kalau dibilang gunung memang jauh, kali memang jauh, tapi kalau si Puting sama si Beliung mampir bagaimana? Kemarin Parung udah kena belasannya Jabon, itu pesawat kagak hidup-hidup, dihidupin sama angin ke rumah orang jalan-jalan. Ya Allah. Maka ihdinas siratal mustaqim kita cari. Biar apa itu hidup? Biar tenang, biar bahagia. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan baginda Nabi besar Muhammad, untuk apa itu? Untuk ihdinas siratal mustaqim. Biar manusia istiqamah dalam ibadah, manusia mau bersujud kepadaku kata Allah. Dan ihdinas siratal mustaqim ini bukan ihdinas siratal mustaqim sembarangan. Sebab saat itu Rasulullah dalam keadaan sedih, ditinggalin sama pamannya Abu Talib. Siapa itu Abu Talib? Preman Pak, jawara. Tapi jawaranya luar biasa, premannya luar biasa. Yang dijagain Nabi Muhammad, walaupun dia tidak mengatakan isyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia berani berkata, siapa yang berani mencolek Muhammad, siapa yang berani mencolek keponakanku akan berhadapan denganku. Kan preman begitu modelnya. Ustaz Nur Hasan mau ceramah kemana-mana, preman yang jagain enak Ustaz. Walaupun tuh preman cuma nongkrong doang di depan, di samping tempat sendal, biar jangan sampai nanti Ustaz Nur Hasan ada yang ganggu. Preman begitu yang benar. Lalu ditinggalkan oleh istrinya tercinta Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang sangat luar biasa. Kalau kita umrah, Bapak berziarah ke Ma'la. Di Ma'la itu ada tempat yang paling tinggi di atas sana, itu ditandai oleh satu pohon yang kecil, yang rindang, yang sudah 14 abad yang lalu berada di situ. Ditinggalkan oleh istri tercinta. Pak, kira-kira kalau bini mati duluan seneng apa kagak Pak? Diam, jangan jawab. Pak, kalau bininya meninggal sedih apa bahagia? Sedih Ustadz katanya. Tapi sedihnya mah air mata sebelah kanan sebelah kiri survei janda. Itu Rasulullah sedih luar biasa ditinggalkan oleh Sayyidah Khadijah. Rasulullah sedih luar biasa ditinggalkan oleh Abu Talib paman tercinta. Maka Allah mengundang Nabi Muhammad untuk apa? Rekreasi.
jalan-jalan kalau kata kita mah. Makanya hidup itu kudu bahagia, Pak. Bini marah-marah mulu, berarti ajak rekreasi. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Pinggir rawa aja di situ nongkrong berduaan. Dia juga udah seneng, udah gede sama dia, jorokin ke empang, udah biarin. Itu pun namanya rekreasi disebutnya. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah, biar manusia berpikir bahwa Allah itu hebat, Allah itu dahsyat. Kita ini makhluk, Allah itu khalik. Nggak bakalan sombong hidup manusia. Mau sombongin apa sih, Bu? Ustadz Lancip orang soleh ya. Ya, ini saya pakai begini, Bu, lagi ceramah doang. Ilokan besok saya ke pasar Reni pakai udang-udang kayak begini. Bujuk sepasar heboh. Apa kata orang pasar? Ya, nih Ustadz pengen minta amal. Begitu paling. Ketika barakna aulahu linuriyahu min ayatina, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, kekuasaan Allah itu luar biasa, dahsyat. Makanya kan ada golongan yang ngomong kayak begini, gue mah nggak percaya Isra Mi'raj mah, nggak percaya. Bahkan ada sekelompok orang Islam pun yang berkata bahwa Isra Mi'raj itu cuma dongeng, cuma cerita saja. Tapi dia meyakini sholat, tapi dia tidak mempercayai. Padahal Al-Isra itu adalah sebuah perjalanan religi Rasulullah, dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilihatin bagaimana penghuni neraka. Ibu tahu nggak penghuni neraka siapa? Perempuan kebanyakan. Nih belakangan Pak, belakangan saya penghuni neraka semua ini. Cuman kan kalau dia ngomong begitu, astagfirullahaladzim, begitu kata dia. Padahal mah bukan saya yang ngomong, Rasulullah yang ngomong. Ketika dilihat Jibril, kenapa ini penghuni neraka kebanyakan perempuan? Padahal mah perempuan nih paling doyan ngaji itu perempuan. Betul enggak? Nih perempuan kayak begini Pak ngaji ada suaranya. Bapak-bapak banyak kayak begini mabuk kayak alam galim. Ditanya juga gak pernah jawab, Bu, Pak. Ibu-ibu Pak yang rajin ngaji, ibu-ibu yang rajin ibadah, ibu-ibu yang rajin tahajud. Sampai ditanya sama Muhammad ya Jibril, kenapa perempuan ini banyak menjadi penghuni neraka? Satu, perempuan banyak yang neraka sama suaminya. Bukan kata saya. Ngaji, rajin, ngelawan laki jalan terus. Ini mah bukan orang sini, bukan ini mah. Ini mah semua soleha semua ini. Di sini. Di sini. Ya bentar nyampe rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tanya sama lakinya, dari mana lu? Pakai nanya begitu. Padahal mah cuma jawab doang. Abis ngaji bebek, kan enak ya. Emang gak punya mata lu? Ya ilaha illallah. Lu tadi emang ngaji apaan sih di sana? Au, begitu kata dia. Ini mah orang sono, ini mah orang pada petir. Ya, ini mah roman-romannya mah ya. Ya sama romannya mah. Bu, ibu pengen dapat surga. Ibu pengen masuk surga. Masuk yang gampang apa yang susah? Kalau pengen yang gampang masuk surga, perempuan satu doang syaratnya, nurut sama suami, patuh sama suami, hormati suami, muliakan suami, bahagiakan suami, tipik, jangan pakai nawar. Paham? Tapi dia sampai situ mah nggak bakalan mau ngalah.
Pasti dijawab sama dia, suaminya gimana dulu Pak Ustaz, begitu kata dia. Betul. Saya jawab lagi, ya emang suami ibu kayak gimana? Ya terimain tuh suami. Bu, surganya ibu ada di suami. Surganya suami ada di kemuliaan orang tuanya yang bernama ibunya. Titik, jangan pakai nawar, Pak. Kadang-kadang laki kumis doang caplang, bewok ngangsar, sama bini manggut banget nurut bener. Dia nama orang tuanya mah takut banget ketahuan sama bininya. Ini mau orang sono, ini mau orang sono, ini mah. Nih aki-aki sini ada bakal kayak gitu mah ya. Ridha Allah fi ridha walidain wa sakhtullah fi sakhti walidain. Redanya Allah tergantung dari redha orang tua, murkanya Allah tergantung dari murkanya orang tua. Maka berapa banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, berapa banyak orang tua yang durhaka kepada anak-anaknya. Karena apa? Lupa membentengi dengan amal soleh. Bu, ini zaman-zaman fitnah. Yang nikah diomongin, yang zina dibanggain. Betul enggak? Betul enggak? Ya Allah, sedih kalau ngelihat TV zaman sekarang mah. Dilihat dosa, kagak dilihat mubazir. Betul. Nauzubillah min. Maka ketika orang tua mendidik agama anak-anaknya menjadi anak yang bagaimana itu, qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Anak yang indah dipandang mata, anak yang enak dipandang mata. Siapa itu? Anak yang rajin ibadah, anak yang mau baca Quran, anak yang mau salat, anak yang mau mendoakan orang tuanya. Di keheningan malam mereka mengangkat Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni orang tuaku ya Allah, sayangi orang tuaku ya Allah, berikan mereka umur yang berkah ya Allah. Aku ingin bahagiakan mereka ya Allah. Aku ingin senangkan mereka ya Allah. Walaupun bapak sudah menjadi orang tua, punya anak, tapi ibunya masih hidup, bapaknya masih hidup. Ini orang tua mendoakan orang tuanya lagi, maka nanti anak-anaknya pasti akan mengabdi kepada orang tuanya. Masya Allah, sedih kemarin. Ada anak SD menusuk ibunya sampai 21 kali tusukan. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, sedih kemarin orang tua. Anak-anaknya diracunin, anak-anaknya digantung, lalu ibunya pun gantung diri. Nauzubillah min zalik. Kenapa ini bisa terjadi? Karena keyakinan iman mereka kepada Allah, ketakwaan mereka kepada Allah, ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak yakin bahwa hidup di alam dunia Allah yang memberikan nikmat. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Berputarnya langit dan bumi beserta isinya dari siang ke malam, dari malam ke siang, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemarin hujan nggak berhenti-berhenti, tapi makan nggak pernah libur. Kemarin ada corona waktu tahun 2001, 2002, 2022, tapi manusia nggak pernah dapat yang namanya nikmat Allah itu berkurang. Karena wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun yang hidup di alam dunia mereka kelaparan, mereka tidak akan mendapatkan makan, mereka tidak akan kehausan. Karena apa? Allah yang akan memberikan nikmat di alam dunia.
Makanya bapak rajin doa Pak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama imama imama. Ini doa yang baca suami bukan istri. Jadi perempuan jangan doa begini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Emang bininya siapa? Tuh yang baca doa sama suami. Ya Allah, kasih saya istri yang solehah. Nyari istri Bapak nggak perlu cantik. Dan juga nggak jelek-jelek banget Pak. Bagaimana Kiai kalau saya dapat bini jelek? Berarti anugerah. Biar Allah kasih ketenangan dalam hidup. Sebab kalau Bapak punya bini cantik, beban mental. Gampang kalau Bapak pengen bininya cantik mah, nggak usah di make up, beliin aja HP yang paling bagus. Ganti filternya, dipoto, kan cantik jadi untuk bini Bapak. Jadi ntar kalau pengen ngelihat bini cantik jangan ke mukanya, ngelihat ke fotonya. Ya Allah, cantik banget. Pas ngelihat sini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Minta sama Allah, ya Allah saya nggak muluk-muluk ya Allah. Saya pengen punya bini yang solehah saja. Saya pengen punya anak yang soleh dan solehah saja ya Allah. Biar hidup saya bahagia, mati saya pun bahagia. Tuh yang enak hidup di alam dunia. Apalagi punya bini cantik, rajin ibadah. Wah, Pak bonus namanya. Alhamdulillah kalau bini saya mabuk. Kalau jam 2 malam dia bangun, dia gelar sejadah, sholat dulu, doain suaminya. Emang tahu lakinya pengangguran? Ya kan kalau ustadz pengangguran. Saya emang gak ada kerjaannya. Didoain tuh suaminya. Saya bilang, Mi kalau doain Abi jangan panjang-panjang. Apa Bi doanya? Udah tinggal ngangkat tangan doang. Ya Allah siapa lagi yang ngundang laki saya? Udah begitu aja. Makanya kalau ibu sekarang punya suami lagi ngojek, jangan sedih. Udah tahu lakinya ngojek, jam 6 mau berangkat kerja, siapin helmnya, jaketnya, jas hujannya, emang lagi musim hujan. Pakai dasi itu suami walaupun ngojek. Nggak apa-apa, pakai dasi, lagi nge-grab, nggak apa-apa. Paling penumpangnya ngomong, abang caleg stres ya, paling begitu doang. Udah tahu lakinya kerja ngojek, antri sampai depan pintu, cium tangannya, papa doa mama menyertaimu. Ya Allah, ada Pak bini kayak begitu, ada? Ada bini kayak begitu, ada? Kagak ada. Ujung sambar geledek nenek-nenek ini. Cium tangannya. Seorang istri cium tangan suami, 30 pahala dia dapetin. Amin. 30 dosa berguguran. Amin. 30 kebaikan akan dikasih. Alhamdulillah. Itu baru cium tangan sekali, udah dapat 90. Bagaimana kalau udah berapa itu pahala? Ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz suami saya udah mati. Terus bagaimana biar dapat pahala? Suami orang lu ciumin. Allah. Giliran udah mati aja baru nanya. Kemarin lakinya belum mati dianggurin bae sama nenek-nenek. Anterin tuh sampai depan pintu, dihidupin motornya. Udah jalan dapat 5 meter, panggil sama ibu, "Papa, I love you." Muah. Masya Allah, dia nengok, habis nengok gerbang tetangga dihajar gubrak. Emang kaget ngeliat bini begitu. Masuk ke dalam kamar, ya Allah, laki saya lagi ngojek, ya Allah, mudah-mudahan ngojeknya jangan berhenti-berhenti. Begitu bini yang bener. Nyampe di pangkalan, narik lagi, beres narik lagi, beres narik lagi, sampai sore, tarikan gak berhenti-berhenti. Pulang udah ngesot aja dia, hanyo. Tanya sama bini, kenapa lu? Capek. Kenapa capek ngojek kagak berhenti-berhenti? Gitu. Kan bini yang soleha ngomong, alhamdulillah doa mama diijabah, pun begitu. Tanya sama lakinya, emang doa apa lu? Mudah-mudahan lu ngojek kagak berhenti-berhenti.
Bini rada bener doain lakinya, lakinya rada PA, bini PA begitu kata lakinya. Lalu kalau perempuan doanya bagaimana? Perempuan mah ibu cuma doa yang indah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tuh perempuan doanya. Ya Allah, jadikanlah aku, suamiku, anak-anakku, keturunanku muqimas shalah, orang yang mau mendirikan sholat. Kalau sudah anak, istri, suami mendirikan sholat, berhasil bapak dalam rumah tangga, berhasil ibu dalam rumah tangga. Walaupun anak biasa-biasa saja, insya Allah berkah. Anak sarjana, anak doktor, anak insinyur, tapi sholat tidak mau, gagal orang tua. Hati-hati. Ini bukan berbicara bohong, Pak. Berapa banyak orang tua yang gagal? Gagal bukan dalam pendidikan. Sarjana anaknya mampu. Bahkan Unpam itu calon-calon sarjana sampai 50.000. Orang tua berani membela-belain anaknya biar kuliah. Orang tua berani pinjam kemana saja biar anaknya bisa menjadi sarjana. Tapi jarang orang tua yang berani mendidik anaknya agar agamanya bagus, bacaan Qur'annya benar, sholatnya rajin. Jarang. Makanya sekarang kita berada di persimpangan jalan. Tapi alhamdulillah tadi anak-anak kita Masya Allah udah ada yang hafal keturunan Nabi Muhammad. Ada yang sudah hafal dengan sholawat. Ada yang sudah hafal dengan bacaan-bacaan Quran. Ini orang tua yang berhasil. Ini orang tua yang sukses mendidik anaknya menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa. Bu, pangkat bisa diraih, Pak, jabatan bisa dikejar, tapi yang namanya mendidik anak biar menjadi ahlus sholat, agar menjadi ahlul Quran, menjadi ahlus sholawat, itu bukan perkara mudah. Apalagi zaman sekarang. Makanya saya mohon maaf Bu, saya punya anak empat-empatnya dari mulai SD sampai sekarang sudah SMP mereka, saya kenalkan dengan dunia pesantren. Saya taruh di pondok-pondok pesantren. Saya cari di mana pesantren anak-anak dari mulai SD, SMP, SMA, saya cari pondok pesantren. Saya bawa anak saya keliling-keliling pondok pesantren. Lalu saya tanya dengan dia, mau pesantren di sini, mau pondok di sini, nggak mau Bi, kita pindah lagi. Mau di sini, nggak mau Bi, pindah lagi di mana? Kamu mau di sini, mau di sini. Baru saya titip di pondok pesantren. Enak. Sekarang tinggal satu yang belum, emang baru 5 tahun. Enak di rumah sama bini cuma berdua doang Pak. Makanya anak jadi 5, kenapa emang? Dapat 2 taruh pesantren jadi lagi. Dapat 3 pesantren lagi jadi lagi. Kan Ustadz begitu. Ya makanya jangan kaget kalau Ustadz anaknya banyak. Ya wajar orang Ustadz jarang pakai celana. Pagi sarung, siang sarung, sore sarung, malam sarung. Makanannya enak, nasi berkat jadi berkah. Betul enggak? Betul enggak? Tapi kan kita pengen cari yang berkah. Hidup kalau ngejar berkah mah enak. Titip di pondok pesantren. Cari pesantren yang rada bener, yang rada bagus. Sekarang mah sedih Bu. Kemarin saya ngasih hadiah umroh buat kepala sekolah di Cimarga. Dirundung sama siswa-siswinya. Bulan beres begitu, timbul lagi guru di sebelah sana dipenjarain sama orang tuanya. Cuman gara-gara anaknya dipikok merah, digunting sama ibu gurunya, marah orang tuanya. Padahal orang tua sekarang kan rada-rada goblok. Orang tua sekarang kan rada-rada PA. Bener sih mah. Tuh saya punya lembaga pendidikan Bu, dari SD, ST, MTS, Darus Sofa, itu ada di brosurnya. Itu kan kadang-kadang wali murid itu kadang kan rada-rada. Anaknya berantem di sekolah, emaknya berantem juga, kan geblek namanya Pak ya. Lapor ke saya ketawa. Saya cuma ngomong begini, ini yang tolol anaknya apa orang tuanya? Emang kenapa Pak Ustadz ngomong begitu? Lah bocah kecil namanya berantem mah wajar aja, biarin namanya bocah berantem mah.
Lah kalau udah tahu tuh bocah berantem, kenapa emaknya ikut berantem? Emaknya jadi musuh-musuhan. Bahkan ada yang pindah sekolah gara-gara gedek sama temennya. Kenapa bisa begitu? Karena orang belum siap jadi orang tua. Orang belum siap jadi orang tua. Padahal orang tua berarti tua pikirannya, tua pandangannya. Agar apa itu? Agar menata hidup itu benar. Itu namanya orang tua. Ibu sudah pengalaman manis, asam, pahit dalam dunia kehidupan. Ngobrol tuh curhat berdua. Yang atuh nyolek, lu mah enak, laki lu mah di rumah mulu. Laki gua mah kagak pulang-pulang, katanya begitu. Yang atuh lagi nyolek, mendingan laki lu kagak pulang-pulang. Bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa ningkatin. Lah laki gua di rumah mulu orang dablek pisan. Nah, ngobrol tuh berdua. Yang atuh ngomong enakan laki lu di rumah mulu, enakan laki lu kagak pulang-pulang, begitu kata dia. Kalau lapor ke saya bilang tuker aja, tuker. Bagaimana rasanya? Yang atuh kagak pulang-pulang emang duitnya ada, dikirimin mulu. Yang atuh lagi kagak keluar-keluar emang kagak punya duit, jadi enak melihatnya. Betul. Yang atuh lagi nyolek, mendingan gua dong. Kenapa? Laki gua pulang dari pagi sampai sore, tiap hari ada di rumah mulu. Bener, tapi pelit. Nah, ada laki pelit ada. Butuh kenceng amat. Yang mana lakinya itu? Yang mana ini? Astagfirullah, jujur amat dia itu. Ngaji apa kagak tuh lakinya yang pelit? Ya Allah, kan hidup kan begitu ya. Kata yang atuh lagi enakan laki lu po pelit. Tapi mah duit ada mulu. Emang kenapa? Ntar kan kalau mati warisan lu banyak. Begitu kata dia. Kata lagi mikir, iya juga ya. Bagaimana caranya biar warisan cepet racunin? Nah, tuh hidup. Sebab yang namanya hidup kayak begini nih, ujiannya beda-beda. Jangan dikira sama. Belah sono ngomong enakan Ustad mah hidupnya bahagia. Ustad mah kagak kemana-mana. Tapi Ustad mah hidupnya bisa beli mobil, bisa beli rumah. Kata siapa? Ustad enak. Ustad juga puyeng. Cuman puyengnya Ustad beda. Ustad puyeng bikin status malu. Bini Ustad bikin status malu. Mintanya sama Allah, dirayu Allah, ya Allah, nggak punya duit. Tahu-tahu besokannya dapat jobnya enak lagi, ya orang lain sedih dia menggirang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bujuk bapak nih dicolek, bang bangun, kenapa ada yang mati, begitu kata dia. Tuh bangun tuh Ustadz, bukannya sedih, apa kata dia? Alhamdulillah ya Allah, emang rezeki kagak disangka-sangka. Bujuk, orang mati dikata rezeki kagak disangka-sangka. Bukan begitu saja. Lu tanya Ustadz Rasan kalau kagak percaya. Wah ilah ilallah, dia mah kalau ada yang mati mah seneng, bener ya Mbak. Maghrib juga belum orang datang udah nongol duluan dia. Tanya dah, siapa yang mimpi tahlil? Belum tahu Pak Ustadz, udah saya aja, begitu kata dia. Pan enak itu, ilallah, gocap kan lumayan. Ngojek aja belum tentu gocap langsung segitu doang. Kak Ustadz mah ilallah doang gocap. Kali 7 hari 350.000. Kalau yang matinya gak nyambung lagi, alhamdulillah. Pulang berkatnya kan beda kalau Ustadz Bapak. Kalau bapak-bapak nih kasih berkat masih gitu doang, coba ntar berkat saya beda Pak. Ada parselnya, wah macem-macem. Makanya saya mau bulan Raja, bulan Maulid mah nggak pernah beli buah-buahan, emang ada. Udah parsel, wah luar biasa berkah. Makanya masih kagak mau berhenti jadi ustad. Enak tuh hidup, berkah namanya. Kenapa bisa kayak begitu? Mintanya sama Allah, tapi jangan begitu juga Kiai. Bujuk dah, itu mau nyumpahin orang mati mulu namanya itu begitu. Tuh, ketika dapat nikmat mereka syukur, ketika mereka dapat musibah sabar. Sebab kan ujian beda-beda. Pak Ustadz, saya punya suami, ya Allah,
Abang ngasih bini mah pelit, abang ngasih anak mah pelit, tapi tiap hari ngempanin burung mulu. Biarin, emang dia hobi burung, nggak apa-apa, jangan marah. Tapi kan kalau pengen makan gak ada lauknya, bikinin bakwan jangkrik begitu. Potek-potekin tuh yang namanya jangkrik kumisnya, bikinin bakwan jangkrik, kasih ke laki kita. Nasi sama sambal sama bakwan jangkrik kan lumayan. Dapat pagi-pagi habis subuh gacor ya, kan begitu. Masukin kandang, jual laki kita dah kalau begitu mah. Hidup enak. Makanya Pak nih kalau saya keluar sini nih, lurus aja tuh Pak. Kan di situ ada empang ya Pak, ada rawa ya. Oh ilah, saya senang bener Pak kalau lewat situ mah Pak. Itu orang mancing aja tiap hari. Mau gerimis, mau terang, ada beda di pinggir rawa. Itu ibu kalau punya suami kayak begitu enak, itu namanya suami yang paling sabar. Makanya kalau ibu punya suami doyan mancing kudu bersyukur, alhamdulillah. Dia mah kagak macem-macem, pokoknya di pinggir rawa aja dia adanya, udah biarin aja. Udah gede sama dia kagetin dari belakang, biarin dia lompat ke empang, biarin, jangan ditolongin. Ntar udah 3 hari baru lapor RT. Teh laki saya gak pulang-pulang, ada di mana? Pok di rawa, tahu-tahu udah ngambang, udah biarin. Padahal bininya yang ngagetin. Hidup tuh. Makanya kalimatnya indah tuh, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Berlomba-lombalah kalian. Jadi kita disuruh lomba-lomba sekarang, Pak. Berlomba-lomba itu dengan apa? Bis-sabri, dengan sabar. Was-shalah, baru sholat. Bukan bis-shalah was-sabri, bukan. Bukan disuruh sholat dulu baru sabar, salah. Sabar dulu baru sholat. Sebab manusia itu hidup pasti. Pasti nih. Banyak ujian. Nikmatnya 10%, ujiannya 90%. Sudah pasti itu. Nggak ada orang nikmatnya 90%, ujiannya 10%. Nggak ada. Kita nikmatnya itu 10%, ujiannya 90%. Tuh, mungkin tua kayak begini, emang mungkin enak. Mantu udah punya, cucu ada, dititipin tuh cucu ke neneknya. Mana tuh cucu gue gacor banget lagi. Lompat-lompatan mulu. Neneknya ngubur sampai ngap-ngapan, bener gitu ya. Betul. Betul. Mana tuh bocah jajan mulu lagi. Dititipin sama anaknya, orang nitipin duit, aki-aki sama nenek-nenek habis lagi duitnya. Betul nggak? Betul nggak? Oh, coba lihat tuh nih, wah Ustadz Nur Hasan, bu, ilah paling rajin bu, tiap hari nganterin cucunya noko pemulang, jauh bener. Coba lihat aturan mau udah santai dia mah ya, nganterin cucunya mulu tiap hari. Tuh ujian. 90% ujian, makanya disuruh sabar kita. Bagaimana bisa mencapai sabar itu? Dengan sholat, wudu, Pak, dawamin. Wudu, Bu, dawamin. Ini malam sebenarnya saya hari kesedihan. Karena saya punya teman akrab saya dari kecil meninggal dunia di pondok pesantren saya Darus Sofa. Usianya sama saya 43 tahun. Itu subhanallah meninggalnya di pangkuan saya. Padahal mah sehat Pak. Itu meninggalnya cuman kecil doang, sedikit doang. Saya pulang ceramah dari Anyer dikasih duren. Saya tidur, dia makan duren mah kagak dimakan, ditutulin ke kopi begitu, walaupun kagak ada isinya ini. Orang ada isinya ini. Diisiin tuh kopi diisi nama duren, walaupun ini kagak ada isinya, nggak ada. Ditutulin tuh kopinya, diminum sama dia. Masya Allah, cuman 2 menit wafat gara-gara jantung. Coba itu. Makanya ibu jangan mikir orang kaya itu nikmat, belum tentu. Orang kaya itu walaupun duitnya banyak Bu, nggak berani makan duren. Nggak berani makan sate kambing, nggak ada berani makan sop iga, nggak berani dia. Pantangan katanya, nasi juga secuil, nggak boleh katanya. Tuh orang kaya.
Coba orang miskin, nggak ada pantangan. Duren dimakan, sate dimakan, sop iga dimakan, nasi bisa nambah. Cuman duitnya kagak punya. Cuman duitnya kagak punya. Yang punya duit nggak berani makan, yang kagak punya duit berani makan, cuman kagak bisa ngebeli. Kan musibah lagi aja itu urusannya ya. Masya Allah, ini malam petunjuk meninggal di pangkuan saya. Memang beliau ngomong begini dulu, saya pengen meninggalnya di pesantren katanya di samping saya. Subhanallah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas tanggal 27 Rajab di hari Jumat ba'da asar, insya Allah matinya husnul khotimah. Anaknya masih di pesantren, Bu. Bahkan yang saya sedih itu sekarang anaknya menjadi yatim piatu. Dulu waktu pesantren pertama kali anaknya masih kecil, ibunya wafat. Subhanallah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karena kita tinggal tunggu satu masa, tinggal tunggu satu waktu, kita pasti akan pindah kepada alam yang selanjutnya. Dulu di sini ada Pak Gun, teman saya, Ustadz Gunawan. Dulu di sini ada Pak Haji Roni, luar biasa. Dulu saya kalau kagak punya duit mah Bu, saya minta sama Pak Roni, Bu. Saya datang ke kantornya, Pak, saya nggak punya beras, dikasih sama Pak Roni dulu mah, luar biasa. Karena beliau sudah meninggal dunia, saya nggak kenal lagi di sini yang mana yang punya duit, makanya saya kagak berani datengin. Yang mana ini yang rada-rada mah ya, biar bisa gantiin Pak Roni. Ya Allah, enak bener mah Bu. Saya kalau nggak punya duit, saya WA, saya dulu masih zaman BlackBerry, Pak Gun, santri belum ada berasnya. Bilangin sama bos langsung nelpon, butuh berapa karung, 2 karung, diantrin sama Pak Roni. Masya Allah, luar biasa. Itulah hidup, tinggal menunggu waktu di mana manusia akan berakhir. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil tima, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Minta sama Allah, karena sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Besok kita masih ketemu Ramadan, tapi belum tentu kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Kita bisa berkumpul lagi dengan keluarga kita di Ramadan yang akan datang. Maka kita minta untuk mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita doain mudah-mudahan orang tua kita semua disehatkan badannya, diberkahi umurnya, diberkahi rizkinya, dan semua ahli-ahli kubur yang telah membangun Masjid Nurul Hasanah ini, semua baik yang kecil ataupun yang besar, mudah-mudahan menjadi sedekah jariyah, diberikan cahaya di dalam kuburnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doain ya Bu ya, biar pondok pesantren Darus Safa diberikan keberkahan. Kalau anak-anak Ibu ada yang SD, cucunya, insya Allah sudah dibuka pendaftaran untuk tingkat SDIT Darus Safa. Insya Allah mau mondokin anaknya dari SD, insya Allah bisa. Kalau SD bisa bolak-balik Pak, bisa pulang pergi, bisa dijemput sama orang tuanya. Tapi kalau MTS, SMK itu wajib mondok di tempat saya. Insya Allah disitulah amal ibadah kita, berharap syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah. Nah nanti kalau Ibu pengen umroh, di situ di belakang ada Bu ya. Insya Allah besok berangkat umroh lagi jamaah Madinah Darus Safa Amanah. Saya kebetulan baru pulang 2 minggu yang lalu Pak. Alhamdulillah suasananya sejuk di kota suci Mekah. Insya Allah kita minta sama Allah, Ustadz saya belum sampai, saya belum mampu ke Baitullah. Allah enggak manggil yang mampu, Allah enggak manggil yang punya duit. Yang punya duit kadang-kadang sampai mati belum sampai ke Baitullah. Tapi insya Allah orang yang mau
insya Allah sampai menuju ke Baitullah. Insya Allah. Pengen umroh? Pengen aja, pengen banget? Gampang, sekarang banyakin sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum. Tuh Pak, saya kasih ijazahnya buat bapak-bapak, ibu-ibu. Banyakin sholawat Ibrahimiyah. Insya Allah Allah panggil dari jalan yang tidak diduga-duga. Cuman saya udah kasih amalan begini, entar kalau punya rezeki, kalau daftar ke travel lain, saya sumpahin nyasar di Makkah ntar. Iya, dikasih ijazahnya dari kita, daftarnya ke orang lain, kan orang ajar begitu ya. Biarin keder ntar di Makkah. Entah kalau nyampe Makkah keder, iya ya ini berarti Ustaz aja yang doain saya. Kagak, yang penting mah satu saja. Ibu bapak sekarang minta doa, bukan minta doa punya rumah, bukan minta doa punya mobil. Insya Allah itu mah insya Allah ibu bapak udah punya semua. Mintanya cuma satu saja, ya Allah, sebelum saya mati, sebelum saya wafat, takdirkan jiwa dan raga ini berada di Baitullah. Takdirkan jiwa dan raga ini duduk di Raudhah min Riyadil Jannah. Tuh doa sekarang kita, Bu. Rumah kita tinggalin, mobil kita tinggalin, suami kita tinggalin, istri kita tinggalkan, anak-anak kita tinggalkan, semua harta kita tinggalkan menjadi warisan. Rugi orang yang ketika wafat dia belum sampai ke Baitullah, padahal dia punya harta yang berlimpah. Cuman sebelum sampai ke sono, yang punya utang beresin dulu utangnya. Punya utang tahu-tahu ke Mekah, bikin status lagi. Alhamdulillah tenang, saya ada di sini. Begitu kata dia. Musuhnya bikin status, umroh mah bisa, utang mah kagak dibayar. Syalana. Enggak boleh, jangan. Utang dulu benerin, ya. Utangnya nggak punya Pak Ustadz, orang tua dulu muliakan. Orang tua masih ada, orang tua masih hidup, umrohkan dulu orang tua kita. Kita ada di Mekah, doa ya Allah, ya Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Di rumah ibunya lagi ngerendang baik. Kata ibunya, gue sekolahin lu, gue pinterin lu, malah lu ke Mekah duluan. Kata ibunya begitu. Jangan, orang tua dulu muliakan. Setelah orang tua kita muliakan, insya Allah luar biasa, pasti rezeki akan berlimpah. Beres orang tua ibu umrohkan, beres orang tua bapak umrohkan, besoknya Allah kasih ganti berlipat ganda dari jalan yang tidak diduga-duga. Ternyata ibu dan bapak bisa berangkat umroh sekeluarga. Jangan amin, ini lagi cerita. Kalau amin kalau udah beres, ini lagi cerita dulu, jangan pakai amin. Ngomongin orang tua bulan udah amin, amin begitu. Jangan ya. Kalau orang sudah kita muliakan orang tua kita, jangan dulu berangkat umroh dulu Pak, Bu. Sebelum kita peduli dengan saudara kita. Saudara sekandung, ibu punya adik, ibu punya kakak, bapak punya adik, bapak punya kakak, kita punya saudara ipar. Lihat dulu susah apa seneng. Sekarang zaman lagi susah. Jangan-jangan dia selfie sebelah kiri ya AP, KTP, dia foto begini, tahu-tahu pinjol. Udah beres pinjol kagak dibayar-bayar, nyari tambang. Mati di Purun Kelapa, pan Purun Kelapa kesian itu jadinya mah ya. Jadi angker, katanya jangan sampai. Pedulikan dengan saudara kita, insya Allah berkah fi dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Dawa fi subhanakallahumma tahiyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada kata salah datang dari pribadi, kebodohan al-fakir, kalau ada kalimat yang benar semata-mata hanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu